Selamat siang audiens Intisari sekalian. Bertemu kembali dengan saya Cahyo Widyasmoro, editor majalah Intisari. Dan hari ini saya ada di Sungai Cisadane di daerah Tangerang. Dan siang ini saya sedang bersama Pak Hasan Daud atau Pak Daud. Iya. Ya, Pak Daud ini adalah seorang praktisi atau pelaku seni Cina Benteng yang ada di Tangerang. Pak Daud sudah berpengalaman puluhan tahun menggeluti seni lenong dan belakangan juga aktif di YouTube di lawakan Cina Benteng ya Pak ya. Komedi Cina Benteng. Komedi Cina Benteng. Pasti lucu nih Pak. Nanti kita lihat ya footage-nya. Pak Daud, selamat siang Pak. Siang Pak Cahyo ya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Daud ini kan pelaku seni lenong ya. Masih ada emang lenong di Tangerang? Di Tangerang itu sebetulnya ada, cuma kata-katanya diganti, bukan lenong gitu ya, tapi lenong Betawi ya, ngikutin pangsa pasar. Soalnya orang taunya kan kalau lenong itu identiknya dengan Betawi gitu ya. Ya nggak apalah, yang penting mah lenongnya masih tetap ada gitu. Berarti sebetulnya aslinya lenong Tangerang Cina Benteng gitu ya? Lenong Cina Benteng itu aslinya ya? Enggak, kalau lenong itu ya lenong aja gitu Pak, nggak ada ininya ada. gitu. Cuma sekarang ini yang tadi saya bilang ikutin pangsa pasar, lenong Betawi. Nah sebenarnya lenong itu kalau di Tangerang itu ada dua, ada satu opera versi si Ronda yang dipakai kesebutnya lenong Kimseng gitu ya. Nah kedua lenong biasa aja. Iya, nggak ada embel-embel lah gitu ya. Antara seperti lenong gaya baru, dulu lenong pekayon, lenong sinar terang, cahaya terang, sinar rembulan, sinar abadi gitu ya. Jadi itu masih eksis itu ya, lenong-lenong yang sejak puluhan mungkin ratusan tahun lalu masih ada sampai sekarang ya? Kalau yang itu sih udah tinggal namanya Pak. Oh gitu, Iya. Jadi sekarang yang generasi baru nih? Generasi baru, iya. Pak Daud, kalau boleh tahu lenong ini sekarang biasanya main di mana aja nih Pak? Nah kalau untuk di perkotaan kayaknya udah sulit gitu ya. Jadi karena dibutuhkan panggung 8x12. Nah di mana kan lapangan-lapangan kalau di perkotaan itu udah jarang. Nah paling ya di pinggir-pinggiran gitu, di kampung, di ini gitu yang tanah masih lega gitu ya. Nonton pun enak ada orang gitu. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi di pinggiran Tangerang tuh yang banyak gitu. Daerah mana aja tuh biasanya? Kayak semacam di Udik, katakan Udik atau Ilir gitu. Kalau Udik tuh ke arah sono, kayak semacam kayak Cipari, Rancakebo, Panongan, terus lagi kayak Legok gitu ya. Kalau ke Ilir tuh kayak ke Daung, Kampung Melayu, Sewan, terus kidalnya gitu sampai Kohot. Biasanya apa, hajatan Pak ya? Biasanya dia ada hajatan, ada nyunatin, ada juga sejit gitu. Sejit itu istilah ulang tahun orang Tionghoa gitu. Oke. Kalau sekali pertunjukan tuh biasanya melibatkan berapa orang tuh Pak ya? Dari kru dan seluruhnya gitu. Iya. Ada sekitar 35 sampai 40 orang. Oh, 34. Siapa aja tuh pemain berapa kira-kira? Pemain kurang lebih sekitar 20 orang pemain tuh ya, aktornya gitu, aktor dan aktrisnya gitu ya. Pemusik kurang lebih sekitar 10. Nah, belum lagi tukang dangdutnya, dangdut lain lagi. Udah biduan juga lain, pemusik juga lain. Terus belum lagi tukang panggung yang bongkar muat itu panggung. Tukang kre itu ya setiap kali pertunjukan kan gonta-ganti layar kan itu ya. Nah itu tukang kre lain lagi. Tukang speaker, sound system itu lain lagi gitu ya. Itu banyak orang begitu setiap hari memang main lenong apa ada kerjaan lain tuh biasanya Pak? Nah ini nggak semuanya tuh pemain lenong itu ada yang kerja tetap gitu ya. Kadang-kadang dia serabutan, ada juga yang hari ini dia main lenong, besok paginya dia jadi pemulung gitu ya. Oh ya, sampai pemulung segala? Ada. Jadi mengutin aqua ada gitu ya, gelas aqua gitu ya. Kayak teman saya. Ini anak orang-orang udah pulang ngapain nih masih di tempat lokasi manggung aja. Saya pikir mau ada tambahan ya gitu. Artinya mengutin aqua dia. Botol apa lumayan ntar dijual katanya. Buat tambah-tambahan anak jajan. Kesian gitu. Ada juga yang dia dagang, lumayan dia punya warung gitu, dia buka warung. Ada juga yang dia dagang Starling gitu. Jadi maksudnya kopi keliling gitu. Jadi lenong seniman ini nggak jadi profesi utama ya, nggak cukup Pak ya kira-kira ya? Nggak cukup, cuma ada juga yang merasa senang aja kalau ikut gitu. Ada juga yang sengaja dia mata pencarian. Ada juga yang dia emang
mempertahankan tradisi seni dan budaya itu. Hmm. Kayak pesan saya pada teman-teman yang muda gitu, yang lebih muda gitu ya. Kita boleh mati, tapi seni dan budaya Benteng ini jangan sampai mati. Contohnya Pak Daud ya, udah sekian puluh tahun, dari usia berapa waktu itu ikut-ikutan lenong main? Enggak puluhan tahun sih Pak, jadi enggak, iya, jadi paling ya kalau dihitung saya mulai ikut ya usia 17 deh gitu ya. Jadi masih 17 sekolah SMA aja saya suka nyolong-nyolong, nggak mau bilang ke emak, ibu saya gitu ya, tanya kemana lu, begadang pulang pagi begini, rumah temen, padahal mah enggak. Saya nonton lenong, tapi kalau ada kesempatan kan suka dipanggil tuh, diajak, jangan dibawa di atas, masuk ke panggung. Nah itu main lenong, terserah mau dikasih peran apa gitu ya. Nah itu belajar dari awal kan, belajar gitu nggak ada sekolahannya, nggak ada sekolahannya. Jadi berawal dari itu kita tengetin, wah ini cerita apa kita tahu. Nah satu saat disuruh, nih hari ini kita ceritanya ini, ya, oke, lu jadi bodor, ngelawak ya. Atau lu jadi rampok di gerombolan, atau lu jadi saudager, atau lu jadi anak, udah bisa. Jadi pemain lenong tuh, pemain pelaku seni tradisional emang belajar dari pengalaman ya, dari panggung, bener ya, dari panggung ke panggung, iya. Sampai sekarang Pak Daud sekarang sudah jadi pemain, istilahnya pemain cabutan ya, pemain bon ya, dan pengarah cerita juga ya Pak ya. Iya, kadang saya diajak salah satu grup buat bantuin ngatur cerita atau ngatur cerita gitu ya. Jadi yang kadang tuan rumah minta yang enggak gitu ya. Nih gua mintanya cerita ini nih, yang orang lain enggak pada mainin, dia minta cerita yang itu, kan nggak semuanya pemain bisa kan ya. Nah pemain pun sama, diatur susah. Ya maklum, maaf, ya sekolah enggak, ambek gede gitu ya. Nah ya diaturnya susah. Ya paling sama temen, udah kita ikutin aja nih, kita ceritanya begini. Nah baru dia paham. Ini juga buat kita nanti keselanjutannya, kita jangan nyimpang, ikutin alur yang ada. Bang, kok abang bisa bang? Bukannya bisa, gua masih mau belajar. Kalau gua nggak belajar, ya udah kita putus di sini doang. Makanya lu juga yang muda-muda kudu belajar. Nah ini Pak, terakhir Pak, kedepannya ini kira-kira nasib lenong gimana? Ada anak-anak muda nggak yang tertarik main lenong sekarang? Kayaknya Pak ya, kayaknya miris Pak. Soalnya kan sekarang ini anak muda kebanyakan mainnya handphone, gadget gitu ya, segala yang lain. Nggak ada tuh yang namanya mau pelajarin yang namanya seni budaya, apalagi kayak lenong gitu ya. Jadi dianggap, wah sebelah mata, cuma nonton anak kecil, maaf bukan anak kecil, anak sekolah cuma nonton bentaran, udahan, pulang. Jadi gimana dia istilahnya mau tertarik sama seni. Juga kurangnya dari yang senior-senior tuh ngajak ngerangkul anak-anak muda supaya ini. Kebetulan saya suka ngajak anak-anak, yuk kita latihan yuk. Baru doang mukul ya udahan. Udah bosen gitu. Udah bosenan gitu. Karena nggak tertarik lah. Karena apa? Lagu ini susah gitu. Cuma karena harus dari hati gitu. Oke, baik. Audiens Intisari sekalian, tadi kita dengarkan sendiri penuturan dari Pak Daud, salah seorang pelaku seni lenong yang sudah menggeluti lenong sejak remaja dan hingga kini usianya sudah 50-an, tapi tetap setia menghidupkan tradisi lenong di Cina Benteng ini. Jangan lupa audiens sekalian, artikel dari percakapan saya dengan Pak Daud hari ini juga bisa dibaca di Majalah Intisari edisi Juli 2023 yang mengangkat tema seputar kesenian rakyat. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dan selamat siang.